Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dari mahasiswa. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat ya. Nah, semoga tetap sehat, tetap semangat mengikuti kuliah ini ya. Nah, alhamdulillah kita lagi di mata kuliah komputer. Sebelum kita mulai perkuliahan, kita sama-sama berdoa sekolah. Pada siang hari ini kita akan membahas satu materi yang cukup menarik dengan judul pembelajaran berbantuan komputer atau PBK. Sebelumnya pernah nggak dengar judul ini, pembelajaran berbantuan komputer? Pernah. Kira-kira apa PBK ini? Ayo, menurut pengetahuan tentang apa pembelajaran berbantuan komputer? Ya, pembelajaran yang memanfaatkan komputer ya. Oke, ya. Jadi benar ya, bersiarti ya. Dari segi arti, PBK ya merupakan suatu cara atau metode pembelajaran yang menggunakan teknologi atau aplikasi komputer sebagai media utamanya dalam menyampaikan materi pembelajaran. Bukan hanya materi aja, tapi untuk evaluasi, ya, pelatihan kepada peserta didik, seorang pengajar menggunakan media komputer. Nah, tujuan PBK ini adalah yang pertama untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi yang ada PBK ini pelajar siswa ya, merasa semangat dan termotivasi. Kenapa? Karena guru atau pendidik memberikan materi dengan cara yang menarik, dengan memanfaatkan animasi, slide PowerPoint atau video dan pembelajaran dengan membuat peserta didik menjadi lebih tertarik dan semangat belajar. Kedua, memperkuat penguasaan konsep melalui simulasi dan juga animasi. Nah, ini ya dari PowerPoint tadi bisa dimasukkan video, dimasukkan animasi dalam PowerPoint tersebut sehingga pelajar atau siswa lebih memahami konsep materi tersebut. Ketiga, meningkatkan efisiensi dalam proses pelajaran dan pembelajaran. Ada efisiensi ya. Hemat. Jadi kita melakukan pembelajaran menggunakan metode PBK ini, pembelajaran tersebut lebih hemat waktu, hemat tenaga, dan juga hemat biaya. Ketiga, yang keempat, memberikan evaluasi otomatis dan umpan balik secara langsung. Nantilah soal, tulis, latihan ya, yang diberikan oleh guru kepada siswanya, tidak lagi secara manual. Dan lagi guru membacakan soalnya, murid menulis ya. Tapi guru sudah manfaatkan aplikasi seperti tulis ya, untuk form dan sebagainya, sehingga siswa mengerjakan evaluasi lebih tertarik dan menambah ya. Inilah membuat siswa lebih semangat dan termotivasi. Komponen utama PBK yang pertama adanya perangkat keras atau hardware. Contohnya apa aja hardware itu? CPU, mouse, keyboard, ini tidak ya. Jadi yang berbentuk fisik ya, yang bisa kita lihat, kita genggam ya, kita hardware. Ini fisik utama. Tanpa adanya hardware, maka bisa dipastikan kita tidak bisa. Yang kedua,
Tata lunak atau software adalah aplikasi tambahan, aplikasi tunjang. Contohnya berbagai aplikasi, ada Microsoft Word, Excel, ya, PowerPoint, ya, apalagi Canva, ya, untuk video, CapCut, ya, itu aplikasi tunjang. Untuk bisa menghasilkan suatu materi yang menarik. Berikutnya firmware atau user ya. Apa firmware? Pengguna yang menggunakan PDK atau juga yang menciptakan dan membuat materi tersebut. Itulah firmware. Jadi ketiga ini hardware, software, firmware wajib ada agar PDK dapat diterapkan. Nah, aplikasi pembelajaran contohnya itu ya, yang paling sering digunakan adanya Microsoft Word, Excel, dan juga PowerPoint. Nah, pada Microsoft Word, Excel. Nah, manfaatnya itu Microsoft Word bagi guru lebih mudah seorang guru itu untuk menyusun materi, membuat soal, bahan evaluasi, dan lain sebagainya. Untuk siswa bisa untuk mengerjakan tugas, makalah, ya, membuat artikel, dan lain sebagainya. Microsoft Excel ini aplikasi olah data, memudahkan seorang guru itu untuk mengolah data atau menilai siswa. Apalagi ada rumus formula, kan? Memudahkan guru untuk membuat peringkat siswa, berapa siswa di kelas misalnya. Untuk siswa sendiri manfaatnya itu menjadi seorang yang berkenan statistik dan sebagainya. Berikutnya bisa PowerPoint. Nah, ini membuat media pembelajaran yang kreatif, didesain untuk slide, ya, ditampilkan ke kelas, membuat materi tersebut menjadi lebih menarik. Oke, next. Contoh ya, PDK ini diterapkan dalam pembelajaran adanya video tutorial, gitu ya, tentunya. Nah, jadi untuk menambah kreativitas ataupun menarik pembelajaran itu adanya menambah konten video edukasi. Jadi ini sebagai menambah siswa tersebut memahami konsep materi tersebut, bukan hanya untuk kata-kata, gambar, animasi, tapi ditambah lagi videonya. Contoh aplikasi yang biasa digunakan untuk mengedit video adalah CapCut, ya, ada Canva, ada Master, ya, dan sebagainya. Next. Baru berikutnya konversi video. Nah, ini kasusnya bagi kita ya. Jadi kemarin itu masa-masa COVID-19 itu ya, belajar itu tidak lagi kenal jarak waktu. Kapanpun, dimanapun kita bisa belajar. Dengan adanya konversi video. Apa aja aplikasinya? Ada Zoom, ya, ada Google Meet, Classroom, dan sebagainya. Oke. Dan simulasi dan visualisasi tiga dimensi. Teknologi ini dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan dapat meningkatkan pemahaman konsep melalui simulasi tiga dimensi. Contoh ini nanti akan kita pelajari juga ya, nanti akan mempelajari Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Harus ada suatu keahlian skill mengetik. Jadi mengetik itu bukan harus kita ada di komputer, ya, memakai keyboard manual, kita benar mengetik, tidak. Tapi ada aplikasi simulasinya, namanya IT Tutor. Inilah yang biasa digunakan oleh pelatihan atau kursus ya, ketika melatih siswanya itu untuk belajar mengetik dengan memanfaatkan aplikasi IT Tutor. Sini belum pernah pakai IT Tutor? Belum ya? Ya, nanti bisa kita coba ya, untuk kita masuk ke materi pelatihan aplikasi Microsoft Word, gitu ya. Nah, kesimpulan dari materi hari ini, ya, pembelajaran dan komputer adalah sebuah inovasi dalam dunia pendidikan
yang mampu meningkatkan efektivitas dari efisiensi pembelajaran. Namun, keberhasilannya sangat tergantung pada kesiapan guru, siswa, serta pendidik atau guru ya untuk mendukung TPK ini. Jadi kembali lagi pada guru tersebut, makanya seorang guru tersebut atau brandware harus disiapkan kompetensinya. Karena ada pun lengkap komponennya, aplikasi lengkap, tapi guru tersebut ya tidak bisa ya menggunakan komputer misalnya, sama aja. Jadi kita juga nggak bisa menggunakan. Apalagi ya dengan kompetensi yang fisika. Setiap brandware, setiap seorang guru atau mahasiswa yang menggunakan teknologi komputer harus juga sudah itu baik. Ya. Karena misalnya mereka menggunakan komputer, tapi mereka salah memanfaatkannya. Jadi sekarang media sosial ya, kita mudah lulus ya. Di status, takutnya bukan kita yang bermanfaat, takutnya kita yang sifatnya itu kekerasan, yang sifatnya itu mengejek agama, terkait hoax sebenarnya ya. Nah itu yang harus dihindari. Jadi selain brandware ini memiliki kompetensi yang baik, juga harus dibarengi dengan sikap yang baik. Ya. Nah, itulah kita harus menghormati semua agama, makanya menjelaskan agama. Oke, kira ada pertanyaan? Oke, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih penjelasannya ada satu hal yang ingin saya tanyakan adalah kalau kita yang terpencil, bagaimana Pak cara pengaplikasian PBK pendidikan kan kalau di desa-desa terpencil ada akhir pelosok kan fasilitas untuk hal ini kan kurang, fasilitas untuk informasi atau teknologi juga kurang. Jadi Pak bagaimana cara pengimplementasian untuk daerah komunikasi sebelum ruang berbagi. Terima kasih ya. Nah, bagaimana pengaplikasian PBK biar terpencil itu ya? Yang ini menjadi tantangan terjadi bagi PBK. PBK ini kalau sifatnya tadi komputer ini sifatnya offline, ya, oke, mungkin biar terpencil masih bisa, asal punya perlengkapannya, ada tablet dengan aplikasinya, gitu kan? Dan juga harus listrik misalnya, itu bisa digunakan PBK. Tapi kalau sifatnya online, masalah. Karena di kecil itu ada perlengkapannya, ada aplikasi, ada hardware-nya, ada listrik, tapi ada sinyal. Gitu kan? Jadi ini memang ya, kalau secara online, seperti ini bisa e-learning atau menggunakan Zoom misalnya kan, bisa. Itu mesti tantangan kita ya, daerah kita. Jadi ya kita berharap ya, agar di daerah-daerah terpencil saat ini yang mungkin sini belum perlu sekali ya,